Hai, welcome to Artocles. Saya mengucapkan selamat Idul Adha buat kamu semua yang merayakannya. Yang berhasil ngasih kurban untuk tahun ini, saya ucapkan selamat dan semoga berkah. Untuk yang belum, saya doakan semoga tahun depan bisa. Gadis ini bernama Saruna Sormoni yang lahir pada bulan Agustus 1987. Dia merupakan lulusan keperawatan dari salah satu universitas yang ada di kota Phnom Penh, negara Kamboja. Pernah bertugas di Rumah Sakit Khmer Soviet Friendship, sampai kemudian pada tahun 2016 bekerja di Rumah Sakit Orienda Internasional. Selama 5 tahun terakhir, Saruna telah menjalin hubungan dengan seorang pria bernama Yudi Chom yang bekerja sebagai mandor industri batu bata. Keduanya berniat menikah, namun selalu terjadi pertengkaran selama berhubungan, bahkan sudah belasan kali putus nyambung, yang pada akhirnya tetap jalan terus meskipun sama-sama keras kepala. Kenapa bisa begitu? Karena Saruna orangnya posesif, mudah baper, dan terlalu mengekang sang kekasih. Sementara Yudi sifatnya berkebalikan, cuek, hobi menggoda wanita lain, dan sering nongkrong sama temen-temennya sampai larut, tanpa mau memberi kabar apa-apa pada Saruna. Bukannya nggak cinta, tapi emang bawaannya begitu, terlalu santai. Pada bulan Agustus 2018 terjadi pertengkaran hebat di antara mereka berdua saat Saruna menemukan ada SMS mesra antara Yudi dengan wanita lain. Dia ngamuk sampai memukul cowoknya dengan tongsis hingga meninggalkan bekas luka yang cukup parah. Setelahnya nggak komunikasi sama sekali sampai sebulan. Saruna ngambek dan berharap Yudi minta maaf karena sudah berselingkuh. Sementara cowok itu pun berharap Saruna mau mengurangi sikap kasar dan posesif berlebihannya. Hingga pada akhirnya perempuan itu yang ngalah dengan ngebawa makanan ke rumahnya Yudi. Dia juga janji akan lebih lembut dan tidak mengekang berlebihan. Yudi yang tadinya berniat putus akhirnya melembekkan hati lalu menerima kembali Saruna menjadi kekasih. Harapannya sih bisa benar-benar berubah menjadi cewek yang lebih kalem. Baikanlah mereka dan melakukan pertunangan pada bulan Oktober 2018 di kampung halaman Yudi yang ada di kota Prefeng saat usia Saruna 31 dan si cowok 32 tahun. Niatnya pernikahan akan dilangsungkan tahun depannya. Mabar Kriminal update video 3 kali dalam seminggu untuk ngasih kamu info dan kasus terbaik dari seluruh dunia. Ada yang baru dan viral, ada juga yang sudah lama namun menarik. Segala yang berhubungan dengan misteri dan konspirasi akan dibahas secara lugas dan singkat sesuai keinginan kamu. Kasus kriminalnya udah pasti dipilihkan dari rangkaian kejahatan dengan konflik yang menebarkan dan juga plot twist. Sebagian pasti udah tahu channel Mabar Kriminal yang lagi naik daun. Buat yang belum, saya sarankan cek segera channelnya yang tentu aja link menuju ke sana udah disematkan di kolom komentar. Setelah nonton sampai habis video ini, kamu bisa langsung ke Mabar Kriminal. Setelah tunangan, Saruna maksain cowoknya untuk tinggal bareng dengan alasan agar mempermudah segala aktivitas yang berhubungan dengan persiapan mereka menuju ke hari H. Padahal masih lama juga, 12 bulan. Bisa jadi ini cuma alasan perawat itu supaya bisa lebih mengawasi segala kegiatan tunangannya, supaya nggak lirik kanan kiri dan setia sampai akhir. Yudi sebenarnya agak males karena akan lebih terkekang dan diatur. Bahkan sempat nolak tinggal bareng dengan alasan gak enak kalau dilihat orang karena belum resmi menikah. Tapi tetangga dan kerabat banyak kok yang maklum, hingga jadi juga yang mereka tinggal serumah namun masih beda kamar. Sebenarnya udah kayak suami istri sih tiap harinya. Saruna wajib minta dianterin kerja tiap pagi sambilan Yudi berangkat ngantor. Pulangnya juga selalu dijemput sesuai kesepakatan yang sudah mereka tanda tangani di atas kertas. Makanya saat pria tersebut lembur dan gak bisa jemput, Saruna malah ngamuk ngoceh gak mau tahu, pokoknya harus luangkan waktu untuk menjemput. Susah banget sampai pernah dia ngambek ngelempar tas dan guling-guling di pasir karena Yudi terlambat jemput. Capek ngebilanginnya padahal udah tua, masa begitu.
Merasa sikap Saruna justru makin parah setelah tunangan, akhirnya Yudi nelpon calon mertuanya, minta bantu nasehatin putrinya supaya jangan manja, jangan mengekang dan kekanakan. Kalau bisa suruh keluar dulu dari rumahnya, jangan tinggal seatap supaya saling introspeksi diri sebelum pernikahan dilaksanakan. Soalnya apa yang terjadi benar-benar bikin Yudi ragu untuk menikah. Dia udah ngebayangin gimana masa depan rumah tangga mereka kalau Saruna sikapnya kayak anak PAUD begini. Tolonglah, karena dia semakin hari semakin muak lihat tabiat perawat tersebut yang manjanya di luar nalar. Hal ini disampaikan oleh orang tuanya sampai Saruna pun ngamuk dan akhirnya berantem lagi. Bahkan semua baju dan barang milik Yudi dilempar ke halaman depan, padahal itu rumah Yudi. Tapi lelaki tersebut pasrah aja. Dia cari rumah sewa lainnya yang penting bisa menenangkan pikiran dan hati dulu. Capek tiap hari berurusan dengan Saruna yang tingkahnya kayak kucing minta dikawinin. Mau batal nikah juga nggak apa-apa, karena red flag banget kalau diteruskan. Dalam beberapa hari setelahnya, terpaksa Saruna naik ojek online dari rumah ke tempat kerja, karena kan sedang musuhan dengan Yudi yang gak mau ngantar jemput sementara waktu. Pada hari Senin 17 Desember 2018 malam, dia mendapat ojol dengan nama Wichan Ratsmart usia 28 tahun yang saat dalam perjalanan pulang, ternyata ban motornya kempes. Terpaksa harus nambal dulu. Sebenarnya Wichan udah nyuruh Saruna ya untuk cari ojol lain gak apa-apa kalau udah kemalaman dan gak mau nunggu. Tapi Saruna yang lagi sedih dan gabut mengatakan gak keberatan. Toh palingan belasan menit aja ngurus ban kempes di bengkel pinggir jalan. Kemudian mereka berdua ngobrol dan saling bertukar nomor handphone. Bahkan setelahnya, Saruna pengen langganan aja tiap pagi dan malam antar jemput rumah sakit daripada nunggu ojek lama dateng, ribet buka-buka aplikasi. Diturutin sama Wichan dan hubungan keduanya makin akrab seperti sahabat. Sampai rajin ya chattingan kalau lagi sama-sama nggak ada kerjaan. Sepertinya Saruna mulai jatuh hati karena driver ojol ini sering nanyain, udah makan atau belum, lagi ngapain, kok belum bobo jam segini, jemput pukul berapa besok, serta hal lain yang bikin Saruna senyum-senyum sendiri. Si Yudi mah dulu nggak pernah begitu. Pertengahan Januari 2019 ternyata Saruna yang masih digantung hubungannya oleh sang tunangan menyatakan rasa nyamannya ke Wichan yang membuat pemuda itu senang dan ngaku ngerasa bersyukur punya teman seperti Saruna. Tapi begitu ditanyain apakah Wichan udah punya cewek, langsung dijawab sudah ada tunangan dan berniat menikah nanti di pertengahan tahun 2019. Makanya dia lagi nabung supaya duitnya bisa terkumpul biar bisa mudik ke kota Krong Tamau untuk melangsungkan perkawinan yang sudah diimpikannya. Ceweknya juga ada di sana. Entah kenapa tiba-tiba Saruna naik pitam dengan penjelasan itu dan langsung menendang knalpot motor Wichan saat baru tiba di rumahnya. Dia ngerasa dihianatin. Kenapa baru ngomong sekarang setelah sebulanan mereka kenal dan dekat? Buat apa nanya, udah makan, udah mandi, pakai baju warna apa? Kalau kenyataannya bukan untuk PDKT. Itu namanya PHP, dasar tukang ojek. Rambut lu tuh bau oli, kata Saruna. Hal ini benar-benar bikin terkejut karena Wichan ya emang ramah. Apakah salah jika bertanya hal itu sama teman sendiri? Apalagi Saruna juga cerita udah mau nikah. Masa ia sekarang ngomel-ngomel dan berharap diajak pacaran sama Wichan? Ini yang aneh siapa sih sebenarnya? Makanya Saruna langsung nyopot sendalnya buat ngegaplok muka Wichan yang sudah ngebuat hatinya GR selama sebulanan ini. Kemudian dia usir pria itu dari halaman rumahnya setelah sempat menjambak jenggot Wichan. Pada hari Senin 4 Februari 2019, Saruna mendapat kabar mengagetkan dari Yudi yang memintanya untuk membatalkan pernikahan mereka sampai batas waktu yang belum dipastikan. Saruna langsung nangis dan malah menghubungi Wichan lalu mengungkapkan seluruh isi hatinya. Karena merasa kasihan dan ingin menghibur Saruna, abang ojol tersebut ngajakin ketemu dan berniat mentraktir perawat itu. Tapi Saruna bilang dia sedang lembur sampai 3 hari selanjutnya. Jadi mohon maaf pada Wichan untuk sementara nggak bisa ketemu. Sepekan kemudian pada hari Minggu 10 Februari 2019,
Saruna menghubungi Wichan untuk ngajak ketemu dan jalan-jalan. Dia menagih janji driver ojol itu yang katanya mau traktir. Wichan pun menjemput Saruna ke rumahnya lalu diajakin makan ke kafe. Sampai malamnya ternyata Wichan mampir ke sebuah toko perhiasan untuk membeli kalung emas dan sebuah bros bentuk bunga, lalu mengantarkan Saruna pulang. Perempuan itu sempat ngajak Wichan untuk mampir ngobrol di ruang tamunya. Sampai 2 jam mereka di sana, tapi nampaknya lelaki tersebut kok nggak ada pergerakan sama sekali untuk ngasih kalung atau bros yang dibelinya tadi. Akhirnya Saruna ngomong langsung, "Perhiasan tadi buat aku kan? Sekarang aja ngasihnya, soalnya keburu larut, udah ngantuk." Wichan pun berberat hati bilang bahwa kalung dan bros tadi mau dikirim ke kampungnya untuk sang tunangan dalam rangka Valentine 4 hari lagi, bukan buat Saruna. Langsung aja gadis itu ngamuk karena udah keburu GR, lalu mengeluarkan handphone dari dalam tasnya untuk diketok ke kepala Wichan. Habis itu dia tendang badan Wichan yang berhasil menghindar sampai Saruna terjungkang ke atas meja. Lalu Wichan pun kabur dari sana. Besokannya pada Senin 11 Februari 2019 sekitar jam 11 malam, Saruna menghubungi Wichan dalam kondisi di bawah pengaruh alkohol. Ternyata dia dan 2 perawat lainnya baru saja minum dari sebuah bar yang lokasinya gak terlalu jauh lah dari tempat mereka bekerja. Berdasarkan CCTV bagian depan rumah sakit, driver ojol itu sempat ngobrol dengan Saruna dan teman-temannya di bawah pohon yang ada di samping area parkir gedung utama. Setelahnya gelap, nggak ada lagi penampakan mereka berempat. Esokan paginya sekitar jam 7, jadi udah masuk ke hari Selasa 12 Februari 2019, seorang petugas parkir menemukan sosok tubuh tidak bernyawa tergeletak di tanah dekat pohon samping rumah sakit dan langsung menghubungi polisi serta bagian gawat darurat. Hasil identifikasi menyatakan bahwa tubuh itu adalah Wichan Rajsmart yang meninggal karena luka lebam di bagian belakang kepala. Polisi juga menyatakan ada bekas pelecehan di bagian intim lelaki tersebut yang menjadi akhir derita dan kekerasan yang diterima oleh Wichan. Setelah mengecek CCTV, pihak berwajib akhirnya menangkap Suster Saruna serta 2 orang temannya, yaitu Aling Satmeng dan Babanara sebagai pelaku yang menghabisi nyawa Wichan. Ketiganya berprofesi sebagai perawat. Saksi juga mengatakan mereka adalah orang terakhir yang bersama Wichan tadi malam. Bahkan motor ojolnya juga masih ada di parkiran Orienda sampai sekarang. Lalu apakah yang sebenarnya terjadi pada malam itu? Berdasarkan keterangan Aling dan Baba, mereka bertiga termasuk Saruna habis minum alkohol sampai mabuk lalu menghubungi Wichan untuk nganterin Saruna ke rumahnya. Mereka bertiga lagi stres karena urusan masing-masing. Tapi Saruna yang paling depresi sebab baru aja putus dan minumnya pun paling banyak. Pokoknya dia paling mabok. Saat Wichan muncul sempat yang ngobrol sebentar, lalu ketiganya menarik tubuh driver ojol itu ke area samping parkiran yang gelap dan juga area yang tidak terjangkau CCTV. Mendadak, Saruna mengambil batu lalu menghantamkannya ke bagian belakang kepala Wichan. Aling dan Baba yang juga kesal karena ngerasa Wichan menolak cinta Saruna, ikut-ikutan menendang kepala lelaki tersebut yang sudah terkapar dari tadi di tanah. Bahkan Baba yang gayanya agak kemayu mengambil batako besar lalu menggebokkannya ke pundak Wichan beberapa kali sampai driver ojol itu coba berteriak tapi suaranya tidak keluar. Hanya cairan merah yang kemudian menetes dari mulut serta kepalanya. Bahkan setelah Wichan sudah tidak bergerak sama sekali, mereka bertiga ya menanggalkan celana pria itu lalu mengkuel-kuel sedemikian rupa sampai organ intimnya pun rusak. Aling setengah sadar, namun hanya ikut-ikutan dengan kedua temannya. Besokan paginya baru mengerti dan menyesal karena apa yang mereka lakukan cukup kejam serta di luar akal sehat. Saruna dan Baba kebanyakan diam serta membela diri dengan mengatakan tidak sadar sama sekali dengan perbuatan mereka di malam kejadian. Bahkan pengacaranya terus saja bilang bahwa orang yang dibawa pengaruh alkohol jika melakukan kejahatan harusnya tidak dihukum. Namun tidak ada istilah bebas dalam kamus jaksa bagi mereka yang telah menghabisi nyawa orang lain. Bagaimanapun ketiganya bisa terkena tuntutan nyawa ganti nyawa sebab tidak ada usaha untuk menolong atau membawa Wichan ke rumah sakit saat sekarat.
Padahal itu di depan mata mereka. Kejadiannya kan di parkiran rumah sakit. Kenapa malah pada kabur? Siapa tahu aja nyawa Wichan masih bisa terselamatkan seandainya pada berinisiatif untuk menolong. Jangan jadikan mabuk sebagai alasan. Buktinya kau bisa pulang ke rumah masing-masing tanpa tersesat. Sampai pada hasil keputusannya per hari Rabu 10 Juli 2019, tim hakim yang dikepalai oleh Bapak Phanak Sous di Pengadilan Tinggi Phnom Penh menyatakan bahwa Saruna Sormoni dan juga Babanara sebagai dalang penyerangan menerima hukuman masing-masing 25 tahun penjara. Sementara Aling Satmeng terkena tuntutan konspirasi kejahatan hingga mendapatkan vonis 12 tahun kurungan. Yudi Chom sempat sih bersaksi dan bercerita bahwa selama berhubungan dengan Saruna, gadis itu emang suka anarkis, berkata kasar sampai berani ngancam akan menghabisi nyawa Yudi jika tidak menuruti semua permintaannya. Pokoknya perawat tersebut problematik banget. Yudi seneng gak jadi kawin sama Saruna. Sementara pihak keluarga Wichan beserta tunangan yang ngerasa sedih luar biasa dan sempat meminta hakim untuk memberi ganjaran nyawa ganti nyawa kepada 3 orang tersebut. Tapi nihil karena tidak ada perubahan hasil putusan. Bagaimana menurut kamu? Apa sebaiknya mereka bertiga emang dihukum lebih berat daripada yang diputuskan hakim tadi? Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya. Supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels, S-nya 2. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.